Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok 8 mau mempresentasikan hasil makalah kami tentang perancangan basis data perpustakaan sekolah dengan menerapkan model data relasional. Nah, saya atas nama Fabianus Sikubalu yang pertama kami mengambil metode penelitian yang dikenal dengan Research and Development, yaitu metode perancangan basis data menggunakan metode DBLC, Database Life Cycle, dengan variabel penelitian adalah perancangan basis data perpustakaan sekolah dengan model data relasional. Dari penelitian ini kami mengambil perancangan basis data dengan konseptual, perancangan basis data logikal, dan perancangan basis data fisikal. Yang pertama, konseptual database design. Konseptual database design adalah proses membangun model data yang digunakan di dalam suatu perusahaan, yang bersifat independen dari semua pertimbangan fisikal. Tahap desain konseptual database ini dimulai dengan membuat model data konseptual dari perusahaan dengan rincian implementasi seperti target, DBMS, program aplikasi, bahasa pemrograman, hardware platform, performance, dan segala pertimbangan fisika lainnya, dan identifikasi tipe entitas. Dari yang berikut kami mengambil tabel jurnal yang seperti teman-teman lihat di tabel berikut tentang identifikasi tipe entitas yang meliputi nama entity, keterangan entity, dan kegiatan. Yang pertama, kategori buku. Kategori buku ini memiliki keterangan entity, merupakan entitas yang berisi informasi mengenai data kategori dari suatu buku. Kegiatannya, pengelompokan data buku berdasarkan kategori, dan satu kategori buku bisa terdiri dari beberapa buku. Yang kedua, penerbit buku. Merupakan entitas yang berisi informasi mengenai data penerbit buku dengan pengelompokan data buku berdasarkan penerbit, dan satu penerbit buku bisa terdiri dari beberapa buku. Yang ketiga, penulis buku merupakan entitas yang berisi informasi mengenai data penulis buku. Pengelompokan data buku berdasarkan penulis, dan satu penulis buku bisa terdiri dari beberapa buku. Yang berikut, buku merupakan entitas yang berisi informasi mengenai data buku. Setiap buku dapat dipinjamkan kepada satu atau beberapa anggota. Yang berikut, anggota merupakan entitas yang berisi informasi mengenai data anggota. Anggota dapat dilakukan beberapa kali peminjaman buku. Yang berikut, master transaksi merupakan entitas yang berisi informasi mengenai data transaksi peminjaman dan pengembalian. Dapat menyimpan
hanya satu jenis data transaksi. Dan yang berikut, detail transaksi merupakan entitas yang berisi informasi mengenai data transaksi peminjaman dan pengembalian secara detail. Satu transaksi bisa terdiri dari satu buku atau beberapa buku. Identifikasi tipe rasional bertujuan menentukan hubungan-hubungan penting yang ada antara jenis-jenis entitas yang telah diidentifikasikan sebelumnya. Teman-teman bisa melihat pada diagram konseptual berikut. Domain adalah seluruh kemungkinan nilai yang dapat diberikan ke suatu atribut. Memberi nama domain yang sesuai dengan nilai yang akan dimiliki domain tersebut. Domain menentukan tipe data dari nilai yang akan membentuk domain dan menentukan format dari domain. Teman-teman bisa melihat tabel atribut domain seperti pada tabel berikut ini. Dari tabel data ada lanjutannya tabel di bawah ini. Sekian dari saya. Membawa materi yang pertama. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada teman saya yang bernama. Baik, terima kasih. Sekarang saya mau melanjutkan materi yang kedua tentang logical database design. Yang pertama tentang perancang basis data logical adalah suatu proses pembangunan sebuah model dari informasi yang digunakan di perusahaan berdasarkan sebuah model spesifik. Tujuan dari langkah ini adalah untuk membangun data model logika lokal dari metode konseptual dengan menggambarkan pandangan-pandangan khusus dari perusahaan, kemudian untuk memvalidasi model untuk memastikan bahwa model tersebut benar-benar memastikan bahwa model tersebut mendukung transaksi yang diperlukan. Langkah-langkah antara lain menghilangkan relasi biner many to many, relasi rekursif many to many, relasi kompleks, dan atribut multivalid. Untuk menghilangkan tipe hubungan mengandung many to many, hubungan tersebut dipecahkan dengan menggunakan sebuah entitas baru yang mengartikan hubungan dengan one to many sehingga menghilangkan hubungan many to many. Berikut kita lihat hubungan buku dengan transaksi, di mana ada buku pada hasil reaksi menggunakan nominalisasi untuk minimalkan kemungkinan terjadi data rangkap, menghindari data yang konsensus terutama bila dilakukan penambahan dan penghapusan data sehingga akibatkan adanya rangkap, dan untuk menjamin bahwa entitas tabel secara tunggal sebagai determinan semua atribut. Berikut adalah domain normalisasi basis data perpustakaan. Yang pertama adalah bentuk normal, kode seperti kode buku, judul buku, tanggal terbit. Yang kedua tentang bentuk normal pertama, cara memisahkan atribut-atribut yang nilainya sama akan ditulis hanya satu kali. Contohnya kode buku, judul halaman, nama kategori, nama penerbit. Yang ketiga tentang bentuk normal kedua. Langkah selanjutnya adalah dengan cara menentukan ketergantungan fungsional. Yang pertama tentang tabel buku, di mana ada kode buku dijadikan sebagai primary key. Yang berikut tentang materi berikut tentang physical database. Di sini saya mau memberikan teman saya yang berikut untuk memberikan penjelasan tentang physical database design.
Oke, baik, berikut. Yang ketiga, PC-Charts Database Design. PC-Charts Database Design yang berarti perancangan database secara fisik merupakan tahapan untuk mengimplementasikan hasil perancangan database secara logis menjadi tersimpan secara fisik pada media penyimpanan internal sesuai dengan database manajemen manajemen sistem atau DBMS yang digunakan. Dapat dikumpulkan bahwa proses perancangan fisik merupakan informasi dan perancangan logis terhadap jenis DBMS yang digunakan sehingga dapat disimpan secara fisik dan pada media penyimpanan Masquerade Query atau MySQL merupakan pilihan DBMS yang tepat untuk mendukung aplikasi basis data yang dilakukan kapanpun sebelum menuju desain logikal asalkan terdapat cukup informasi mengenai kebutuhan sistem. Yang pertama, tabel kategori, yaitu ada nama file, tipe, size, dan keterangan. Di mana kode kategorinya, di mana ada nama file, yaitu pertama kode kategori, dua nama kategori, tipe VACHAR, size 2, terus nama kategori cara dari kita juga ada 60, terus keterangan kode kategori dan ada nama kategori. Yang berikut tabel penerbit, di mana nama file, kode penerbit, nama penerbit, alamat penerbit, telepon penerbit, dan tipenya semuanya pakai VACHAR. Size-nya tergantung dari kita, dari berapa saja kita mau masukkan. Terus keterangan, kode penerbit, nama penerbit, alamat penerbit, dan telepon penerbit. Yang berikut tabel penulis, di mana nama file, tipe, size, keterangan. Di mana situ ada kode penulis, nama penulis, alamat penulis, telepon penulis, dan tipenya juga VACHAR. Seperti tadi saya jelaskan seperti di atas. Yang berikut tabel buku. Tabel buku, pastinya bahwa kita masukkan pertama adalah kode buku, judul buku, ISBN, kode penulis, kode penerbit, kode kategori, tanggal terbit, dan halaman. Terus ada tipenya bahwa di situ ada VACHAR, dan ada juga date dan integer. Date dan integer adalah itu tanggal terbit, dia harus menggunakan tipe date, sedangkan halaman harus menggunakan tipe integer. Yang berikut tabel anggota. Tabel anggota di situ ada berapa kode anggota, nama anggota, jenis kelamin, alamat anggota, telepon anggota, tempat lahir, tanggal lahir, banyak kode supplier. Tipenya juga ada double, IM, dan VACHAR. Yang berikut data definition language atau DDL atau data definition language adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk definisikan data terdiri dari perintah-perintah untuk bentuk, mengubah atau menghapus tabel serta kolom dan tipe data penyusunan, serta perintah-perintah untuk menetapkan hubungan dan batasan-batasan data dan lain-lain adalah kumpulan perintah SQL yang digunakan dalam sebuah create untuk mengubah, alter, dan menghapus, drop, circle, dan divisi tipe data dari objek-objek database seperti di bawah ini. Yaitu ada SQL create tabel penerbit, SQL create tabel kategori, SQL tabel penulis, SQL create tabel buku, SQL create tabel anggota, SQL create tabel detail transaksi, SQL create tabel master transaksi. Hasil dari perancangan basis data ini dihasilkan 7 tabel basis yang dimasukkan ke dalam basis data bernama perpustakaan dan menotasikan dari rancangan basis data yang terdiri atas 7 tabel yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi Navigat Premium. Dengan kondisi server localhost, rancangan basis yang mengacukan kepada mode data rasional khususnya basis dan perpustakaan dimaksud agar dapat setiap tabel yang
di dalam database perpustakaan saling memiliki berkaitan demi menjamin integrasi data. Selain itu, model data rasional dan memberikan gambaran yang jelas dan memberikan kemudahan bagi programmer ketika ingin membangun aplikasi pengolahan data buku perpustakaan sekolah. Keberhasilan dalam membangun sebuah aplikasi tidak terlepas dari sebuah kode basis data yang baik. Inilah yang menjadi dasar utama yang diperlukan untuk rancangan basis data dengan menerapkan model rasional. Dari kesimpulan di atas adalah berdasarkan hasil dari perancangan basis data perpustakaan merupakan model dengan model data rasional, maka dapat diambil kesimpulan bahwa rancangan basis data yang dirancang dalam menggunakan metode perancangan database live crate telah menghasilkan bentuk database rasional dengan rincian sebagai berikut. Contextual database design, tipe XML yang diperlukan sejumlah 7 entitas atribut domain pada setiap nama entitas yang menghasilkan diagram hubungan entitas. 2. Lexical database design, penghasilan relasi untuk model dan lokasi yang berprestasi entity relationship dan atribut yang telah didefinisikan sebelumnya. Yang ketiga, pinnacle database design. Perancangan database menggunakan database MySQL dengan data definition language adalah bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan data jumlah tabel dan basis data perpustakaan. Ada 7 buah, yaitu kategori penerbit, penulis buku, anggota, transaksi, dan transaksi. Oke, baik. Itulah dari semua sekian tugas yang kami kerjakan. Untuk selanjutnya, selanjutnya kita lanjut ke penutup. Kami kelompok 8 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Baik dan kurangnya akan kita lanjutkan di kampus nanti. Terima kasih.